Halo Sobat Dukcapil dan Warga Loka, kembali lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Ara dan aku Marsha. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi terbaru yang pastinya seru dan informatif bagi Sobat Dukcapil semua. Bener banget nih, seperti Rabipindo sebelumnya, kita akan menghadirkan 3 berita yang sedang hangat seminggu ke belakang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk Sobat langsung aja kita bahas berita pertama. Berita pertama kita adalah tentang istilah yang sedang tren di kalangan pekerja saat ini. Wah, apa tuh Pak? Namanya job hugging. Job hugging? Apa ya itu? Memeluk pekerjaan? Iya, secara harfiah adalah memeluk pekerjaan. Ini tuh kayak bertahan di tempat kerja karena takut untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, Kak, serta sulitnya mencari pekerjaan yang baru. Banyak sekali karyawan di seluruh dunia ini yang mengalami demikian dan penyebabnya adalah perekonomian yang nggak stabil. Terus juga teknologi AI yang lagi marak banget sekarang ini. Waduh, relatable banget sih Kak, apalagi kalau gajinya pas-pasan. Tapi mending sih daripada nganggur ya. Tapi sebenarnya job hugging ini nggak sepenuhnya jelek Kak. Kalau tempat kerjanya aman, gajinya masih masuk akal dan bisa belajar hal baru, ya dipeluk aja dulu pekerjaannya. Kalau pekerjaannya bikin stres dan gak ada kemajuan, gimana Kak? Nah itu yang bahaya, karyawan gak bisa berkembang, bahkan bisa kena PHK karena gak produktif. Solusinya gimana ya Kak kalau udah ngerasa kayak gitu? Ya kalau merasa job hugging mungkin gak apa-apa bertahan sebentar, tapi gunakan waktu itu buat upgrade skill dan siapin langkah selanjutnya. Setuju Kak, jadi gak peluk pekerjaan selamanya ya, tapi peluk sementara sekalian upgrade skill. Itu baru job hugging yang sehat. Kalau tadi kita bahas soal job hugging, di mana kadang orang terlalu fokus sama dirinya sendiri di tempat kerja. Tapi di luar sana justru banyak yang lagi berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Contohnya saudara kita di Goa, Sulawesi Selatan, yang rumahnya rusak karena angin puting beliung. Bener Kak, dilansir dari CNN Indonesia, ada 3 kecamatan di Goa yang diterjang angin puting beliung. Akibatnya, sekitar 170 kepala keluarga terkena dampaknya. Aku juga kepikiran Kak, semoga pemerintah daerah cepat bantu warga yang rumahnya rusak. Kalau 170 kakak terdampak, itu artinya ratusan orang ya Kak yang terkena dampaknya. Iya Kak, di situasi seperti ini, tugas kita adalah mendoakan saudara kita. Dan kalau teman-teman kelebihan rezeki, maka bisa banget untuk donasi lewat lembaga resmi nih. Setuju, semoga kejadian ini juga menjadi pengingat kita semua bahwa perubahan iklim itu nyata dan semakin terasa dampaknya. Dan berita terakhir kita di episode Rabipindo kali ini adalah berita dari Ditjen Dukcapil nih Kak. Sekarang Siskamling di Surabaya lagi di-upgrade nih Kak, lewat program Kampung Pancasila. Jadi bukan cuma soal keamanan, tapi juga soal nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan kerukunan warga. Wah keren nih, siapa sih yang punya ide kayak gini? Dirjen Dukcapil Kemendagri Pak Teguh Setiabudi baru aja hadir di rapat koordinasi monitoring Kamtipmas bareng Wali Kota Eri Cahyadi dan Forkopimda Surabaya. Oh iya, aku dengar katanya ini tidak lanjut dari 11 arahan Mendagri Tito Karnavian ya? Betul banget, salah satunya itu mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau yang biasa kita kenal Siskamling di tingkat RT dan RW. Tapi di Surabaya ini konsepnya lebih berbeda, yaitu dikawinkan sama Kampung Pancasila, biar lebih hidup dan relevan sama zaman sekarang. Jadi bukan cuma jaga keamanan, tapi juga jaga nilai-nilai Pancasila gitu ya? Nah, itu dia filosofi Kampung Pancasila ini jadi pengingat buat warga supaya tetap menjunjung gotong royong, keguyupan, dan semangat menyelesaikan masalah di tingkat kampung. Dan serunya lagi, Pak Teguh bilang Siskamling modern ini bakal melibatkan juga anak muda seperti Gen Z dan juga milenial. Nah, Kampung Pancasila ini punya 4 sektor utama, Kak. Ada lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi kayak pangkat lengkap gitu ya, dari kerja bakti, pencegahan narkoba, tertib administrasi kependudukan, sampai pelatihan UMKM, dan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Betul banget, dan ini semua kolaborasi antara masyarakat, Pemkot, dan aparat keamanan kayak polisi, RW, Babinsa, dan Babin Kamtipmas. Wah, yuk Sobat Warga Loka, kita dukung juga semangat Kampung Pancasila ini mulai dari hal kecil aja kayak kenalan sama tetangga, ikut ronda atau aktif di grup RT. Ya, sayangnya itu berita terakhir kita di Rabipindo kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini di Indonesia.
Biar teman-teman gak ketinggalan informasi juga, jangan lupa ikutin kita terus di sosial media kita di bawah ini. Sekian Rabib Indo kali ini, aku Marsha Dan aku Lara, pamit undur diri. Bye-bye!